Oke, ketemu lagi di video pembelajaran online SMA Forater Don Bosco Banjarmasin. Nah, ini materi untuk kelas 11 matematika wajib, berarti untuk MIA dan IPS. Ya, ini adalah video lanjutan tentang penggunaan turunan ya, penggunaan turunan. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner serta jenis-jenis titik stasioner. Nah, jadi kita akan belajar kapan itu fungsinya naik, kapan itu fungsinya turun, terus syarat stasioner apa, jenis-jenis titik stasioner apa. Nah, biasanya ini digunakan untuk menggambar atau mensketsa sebuah grafik fungsi ya, yang pangkatnya lumayan besar, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Jadi kita akan tahu kapan dia naik, kapan dia turun, kapan dia akan berbelok ya, serta beberapa jenis titik stasioner. Nah, kemudian kita juga akan membahas nilai maksimal dan nilai minimal yang bisa dicari dalam interval tertentu ya, dalam interval tertentu pada bagian kali ini ya. Jadi pada bagian kali ini tuh lumayan banyak sebenarnya, tapi saya tidak akan bahas terlalu dalam ya. Oke, ini adalah materi lanjutan tentang penggunaan turunan. Kita belajar sama-sama ya, mudahan bisa. Oke, ketemu lagi di video kali ini masih membahas tentang penggunaan turunan fungsi ya. Nah, kali ini kita akan banyak bicara tentang apa itu fungsi naik, fungsi turun ya, dan titik stasioner. Jadi salah satu penggunaan turun adalah menentukan kapan fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu nih kapan fungsi dikatakan naik dan kapan fungsi dikatakan turun ya. Jadi kalau fungsi dikatakan naik itu saat A kurang dari B ya, A kurang B atau pakai X boleh. Jadi A itu kurang dari B, maka FA-nya akan kurang dari FB atau gambarnya akan ke sebelah sana. Nah, ini kita sebut fungsinya naik. Ya, syaratnya F aksen X-nya lebih dari 0. Jadi semua daerah yang F aksen X-nya lebih dari 0 maka fungsinya akan naik. Sedangkan fungsi turun, kalau A kurang dari B, kebalik FA-nya lebih dari FB. Jadi gambarnya turun. Nah, syaratnya adalah F aksen X kurang dari 0. Nah, jadi kalau saya punya grafik yang gambarnya naik turun begitu, nah yang bagian plus ini naik nih. Jadi yang saya tebalin ini fungsinya naik. Nah, ini fungsinya naik ya. Naik, naik. Ini naik juga di sini. Nah, oke. Nah, yang ini bagian yang turun. Oke, bagian yang turun. Nah, ini adalah tentang fungsi naik dan fungsi turun. Berikutnya adalah titik stasioner. Nah, titik-titik stasioner kalau kita lihat di gambar tadi ini ada 4 titik ya. Titik stasioner itu perpindahan antara fungsi naik dan turun ya. Jadi ada A, B, C, dan D. Ada 4 titik stasioner. Nah, titik stasioner ini sendiri punya 4 jenis. Ada 3 jenis ya. Ada yang namanya titik B ini disebut titik balik maksimal. Jadi yang B ini disebut titik balik maksimal. Cirinya berubah dari plus ke negatif, balik maksimal. Sedangkan yang D ini disebut titik balik minimal. Titik balik minimal. Minimal. Kenapa? Karena dari negatif berubah ke positif dan letakkan di bawah. Nah, C dan D disebut titik belok. Karena dia tidak berbalik, hanya berbelok. Oke. Cirinya apa? Dia dari plus menuju plus lagi atau dari min menuju min lagi ya. Jadi ini adalah 3 jenis titik stasioner. Jadi titik stasioner ya titik-titik ini, titik-titik yang tempat dia berpindah antara fungsi naik dan fungsi turun. Bagaimana cara mencari titik stasioner? F aksen X sama dengan 0. Jadi kalau saya ada 3 jenis ya. Titik balik maksimal, titik balik minimal, titik belok plus ke plus atau minus. Syarat stasioner adalah F aksen X sama dengan 0. Oke, itu pengantar kita untuk kali ini. Baik, sekarang kita masuk ke contoh ya. Sketsalah grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1 dalam interval 0 sampai 5. Nih, 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Oke, nah untuk mensketsa grafik ini kita harus cari dulu titik stasioner. Untuk mencari titik stasioner kita harus cari dulu syarat stasioner. Nah, syarat stasionernya adalah f aksen x sama dengan 0. Berarti fungsinya kita turunkan ya. Langsung 3x kuadrat, oke. Dikurang 12x ditambah 9, turunan 1 0 ya, sama dengan 0. Saya kali sepertiga. X kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti kalau saya faktorkan bisa langsung ya. X dikurang 3, X dikurang 1. Maka saya akan ketemu titik stasionernya
ada dua nih, saat X sama dengan 3 dan saat X sama dengan 1. Nah, karena dia titik, maka dia harus berpasangan ya. Jadi X sama dengan 3. Kita cari F3-nya. Kita cari F3-nya. Berapa F3-nya? Masukin 3 pangkat 3 dikurang 6 kali 3 kuadrat ditambah 9 dikali 3 ditambah 1. 27 dikurang 6 kali 9 54 ditambah 27 ditambah 1. Ini habis ya. Di 1 ya. Berarti titik yang pertama adalah 3,1. Oke. Yang kedua X sama dengan 1. F1 kita cari. 1 pangkat 3 6 kali 1 kuadrat tambah 9 kali 1 tambah 1. Oke. 1 dikurang 6 ditambah 9 ditambah 1 berapa? 1 kurang min 6 tambah 9 ini 3 ya. 3 tambah 1 tambah 1 5. Berarti titiknya adalah 1,5. Nah, kalau dilihat dari dua ini jelas maksimal karena ini di atas ya 5. 1 di bawah. Apakah itu maksimal minimal nanti dulu. Nah, sekarang karena kita diminta mensketsa, maka saya harus tentukan dulu ini jenisnya apa. Jadi ada dua titik nih, 3,1 dan 1,5 ya. Berarti untuk menentukan jenis ya, saya geser ke sini. Nah, saya perlu bantuan. Tadi kan kapan fungsi naik, kapan fungsi turun kan? Berarti kalau saya gambar, saya kan dapat X sama dengan berapa ini? 3 dan 1 ya. Berarti di sini kalau saya gambar di sini 1, di sini 3. Ini pakai uji wilayah saja sebenarnya. F aksen X-nya itu kan adalah 3X kuadrat min 12X ditambah 9 ya. Nah, kapan fungsi naik? Nah, karena ini pangkat 2 ya. Kapan fungsi naik? Ya kalau dia positif. Kapan fungsi turun? Kalau dia negatif. Ya kita uji saja. Pakai wilayah nih. Yang masih ingat ya? W1, W2, W3 gitu kan. Karena dia fungsi kuadrat cukup uji salah satu nanti tandanya bergantian. Nah, misalnya kita uji wilayah 2 ya. Wilayah 2 F aksen 0 3 kali 0 kuadrat 12 kali 0 tambah 9 berarti positif ya. Nah, berarti di sini 0 wilayah 1 ya. Sini positif ya. Tuh, sini positif berarti ini akan nih. Ingat, yang diukur itu F aksen X-nya. F aksen X. Ini wilayah 1 ya, wilayah 1. 0. Ya kalau nggak percaya masukin aja lagi 2, coba uji wilayah 2 nih. Wilayah 2 ya. F aksen 2 nih, 3 kali 2 kuadrat 12 kali 2 tambah 9. 3 kali 2 4 12 dikurang 2 4 tambah 9. Tuh. Min 12 tambah 9 min 3 negatif kan? Nah, nanti wilayah 3-nya dia akan positif ya. Berarti di sini dia akan naik. Oke. Sini dia akan turun, sini dia akan naik. Oke. Naik, turun, naik. Nah, lihat plus ke min. Berarti maksimal, gitu. Berarti 1,5 titik 1,5. Ini kan dia 3,1 dan 1,5 kan. Nah, berarti 1,5 ini akan jadi titik balik maksimal. Karena dia akan di atas ya. Kemudian 3,1 dia akan jadi titik balik minimal. Nah, kemudian tadi di soal dia ada rentang dalam interval 0 sampai 5. Kita akan cari ujung-ujungnya ya. F0 ya, X sama dengan 0. Kita cari 0 sampai 5 0 sampai 5, 0 sampai 5. Berarti 0 dan 5 harus cari. X sama dengan 0 kita cari nih. Kita masukin F0. F0 ya, bukan F aksen ya, F0. Berarti masukin ke sini. 0 pangkat 3 6 kali 0 kuadrat 9 kali 0 tambah 1 ya, ternyata 1 betul. Oke, berarti 0,1. Oke, sekarang X sama dengan 5. Lumayan panjang nih, itu nggak? F5 masukin 5 pangkat 3 kurang 6 kali 5 kuadrat 9 kali 5 tambah 1. Kita hitung ya, mudah nggak terlalu tinggi. 125. 6 kali 25 itu 150.
45 tambah 1. Lumayan nih ya. Ini sama ini min 25 ya. Min 25 sama ini 21. Berarti 5,21. Wih, lumayan tinggi, 5,21. Oke. Nah, dari hasil ini kita coba gambar. Karena diminta tadi sketsa ya. Kita coba gambar. 21 tinggi banget ya. 0 sampai 5 paling kecil. Oh, semuanya positif. Oke, 21-nya mungkin saya nggak bisa gambar ya karena terlalu tinggi. Mudah-mudahan terlihat. Tapi yang lain mudah bisa. Oke, kita coba ya. Oke, titiknya adalah tadi 1,5 dan 3,1. 1,5 ya. 1, 5. 1,5. Ini ya, 1,5. Kemudian 3,1. 3,1. 3,1. 1,5, 3,1. Oke, kalau lagi 0,1 ya. 0,1 berarti di sini grafiknya yang jadi masalah adalah 5,21. 5,21. Waduh, 21-nya di atas sekali lah di sini lah ya. Kita anggap titik 3 ini. 21 agak lebar memang. Jadi fungsinya gambarnya agak manjang gini ya. Jadi kalau kita sketsa, dia fungsinya di sini. Naik, belok gitu. Belok, terus naik lagi dia ke sana. 21. Panjang sekali. Sini ya, stop di sini. Nggak boleh lebih, dan di sini. Karena intervalnya hanya 1 sampai 5. Oke, ini intervalnya nih. 0 sampai 5, sorry, 0 sampai 5. Intervalnya 0 sampai 5. Jadi gambarnya kayak gini. Nah, kalau ditanya berapa nilai maksimalnya? 21. Paling tinggi. Berapa nilai minimalnya? 1. Oke, jadi berapa nilai maksimal? 21 ya, saat X sama dengan 5. Berapa nilai minimal? Nilai minimalnya 1 saat X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Nah, jadi kalau dia ada batas interval, maka ujung batas intervalnya harus kita cari. Oke. Nah, ini contoh mensketsa grafik fungsinya. Oke. Dan bisa ya. Baik, sekarang contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua dia tidak minta mensketsa tapi hanya mencari nilai maksimum. Lihat bedanya, dia tidak minta mensketsa, dia hanya mencari nilai maksimumnya berapa sih gitu kan. Dia tidak minta mensketsa. Nah, kita bisa mencari nilai paling besar dan nilai paling kecil ya dari sini. Nah, kalau dia ditanya nilai maksimum berapa, yang menjadi nilai maksimum itu kemungkinannya hanya yang pertama itu adalah titik stasioner, baik itu yang maksimal ya. Kalau maksimal, lalu ujung titiknya ini, ujung interval ini, ujung grafik ini 0 dan 5 ini. Ya, itu kemungkinannya. Berarti kita harus cari saja titik stasioner, syarat stasioner. Jadi tidak perlu digambar kalau ini. Syarat stasioner adalah f aksen X sama dengan 0. Berarti kita turunkan ya. 3x kuadrat dikurang 18x ditambah 24 sama dengan 0. Oke, saya kali sepertiga lagi. X kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sorry, sama dengan 0. Nah, kalau saya faktorkan di sini x min 2, x min 4 sama dengan 0 ya. X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Nah, berarti kemungkinan nilai maksimal terjadi saat X sama dengan 0, saat X sama dengan 2, 4, atau 5. Oke, kita tidak perlu gambar, kita hanya perlu mencoba F0, F2, F4, dan F5. Yang mana yang paling besar, itulah yang akan menjadi nilai maksimal. Kita coba nih, F0 ya. F0, masukin ke sini. 0 pangkat 3, 9 kali 0 kuadrat ditambah 24 kali 0 dikurang 18. Min 18. Saya pikir itu lumayan kecil karena negatif ya. F2. 2 pangkat 3 dikurang 9 kali 2 kuadrat ditambah 24 dikali 2 dikurang 18. Kita hitung sedikit ya. 8 dikurang 9 kali 4, 36. 24 kali 2, 48 dikurang
18. Kita hitung nih. 36 dengan 48 ini berapa ya? 12 ya. Positif 12 dengan min 18 negatif 6 ya. 8 dengan negatif 6 2. Oke, yang ini lebih besar dari 18 tentu saja. Kita cari F4. Menghitungnya lebih panjang lagi. 4 pangkat 3 dikurang 9 kali 4 kuadrat ditambah 24 dikali 4 dikurang 18. Oke, kita hitung pelan-pelan. 4 pangkat 3 16 kali 4 64 ya. 64 dikurang 16 kali 9 ya. 9 kali 16. 16 kali 9 5 4 144 144 ditambah 24 kali 4 24 kali 4 24 kali 4 16 196 ya. 96 dikurang 18. Oke, min 64 dengan 144 ditembak habis, 4-nya habis, 16-nya min 80 ya. Min 80 ditambah 96 dikurang 18. Oke, min 80 dengan 96-nya 16 ya. Betul? 16 dengan ini min 2. Nah, ini negatif 2, masih besar 2 ya. Maksimalnya. Terakhir adalah F5. 5 pangkat 3 dikurang 9 dikali 5 kuadrat ditambah 24 dikali 5 dikurang 18. Oke, kita hitung 5 pangkat 3 125 9 kali 25. 25 nya 9 biji. 25 kali 9 5 4 18 225 ya. 24 kali 5 120 dikurang 18. Nah, ini 125 dikurang 225 minus 100 ya. Minus 100 dengan 20 nih, 20 dikurang 18 2. Oke, ternyata 2 ya. Nah, kalau ditanya berapa nilai maksimalnya? 2 ya. Terjadi saat X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. Jadi karena yang ditanya nilai maksimal, jadi nilai maksimal X sama dengan 2. Jadi nilai maksimalnya X sama dengan 2. Oke, mudah-mudahan paham. Jadi tidak perlu sampai menggambar ya, tidak perlu sampai menggambar. Baik, kita masuk ke latihan ya. Saya ada 2 soal nih ya. Yang pertama, saya tidak minta mensketsa, saya hanya minta tentukan nilai maksimal. Jadi seperti tadi ya, Anda cari titik stasioner, Anda coba nih min 5 dan 2 serta titik yang lainnya. Jadi ini cuma nilai maksimal saja. Oke, tidak perlu di sketsa. Yang kedua, tentukan interval naik dan interval fungsi naik dan fungsi turun. Yang ini tidak ada interval ada batas ujungnya, tapi dia minta interval naik dan turun. Berarti kalian cari syarat stasioner ya kan, nanti ketemu 2 titik ini. Nah, kapan dia plus ya, plus kapan, minusnya kapan. Nah, yang plus itu naik, yang min itu turun. Oke, akan kelihatan intervalnya. Jadi intervalnya nanti jawabannya X kurang dari A, maksudnya ini A ini B ya, atau X lebih dari B gitu kan, tidak pakai sama dengan ya, atau dia di antara AB ya, A kurang dari X kurang dari B. Nah, ini yang mana naik yang mana turun Anda cek ya, bisa lah ya. Hanya 2 soal, tidak terlalu panjang, pasti bisa mudah-mudahan ya. Oke, itu saja untuk materi kita kali ini ya. Oke, itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Ada 2 latihan di belakang, saya harap Anda bisa mengerjakan. Saya tidak minta sampai men-sketsa ya. Yang nomor 1 itu saya minta hanya kapan dia mencapai maksimal ya, di contoh ini sudah ada. Kemudian yang kedua adalah kapan fungsinya naik dan fungsinya turun. Jadi interval fungsi naiknya kapan, interval fungsi turunnya kapan ya. Oke, itu saja pembelajaran kita kali ini. Kalau tidak jelas Anda boleh bertanya ya, baik via WA ataupun nanti saat pertemuan di kelas kita ya. Oke, pesannya juga masih sama ya, karena ini masih belum bisa tatap muka. Jadi jaga kesehatannya baik-baik, rajin berolahraga, makan makanan bergizi. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita segera ketemu lagi di sekolah ya. Itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye-bye.